Cek 165. Open your heart, open your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan podcast Masalah dan Doa. Seperti biasa, kami di sini podcast Masalah dan Doa akan memberikan berbagi atau bercerita tentang segala masalah kehidupan, baik itu cinta, karir, keluarga, rizki, dan tentunya kami akan hadir dan memberikan solusinya. Seperti biasa, di sini saya selalu didampingi oleh ayah tercinta, saudara tercinta, kakak tercinta, guru tercinta, Kiai Haji Irfan Sidni. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah Kiai sehat Kiai. Sehat walafiat. Oke Kiai. Cager bager. Alhamdulillah. Oke. Kemarin dari beberapa episode podcast, which is ini kan episode yang ke-6 Kiai. Kemarin udah 5 episode kita keluarkan, hari ini adalah episode ke-6. Nah kebetulan ada beberapa pertanyaan nih Kiai, karena ada beberapa pertanyaan dari beberapa teman-teman nih. Kemarin dari beberapa episode itu juga, wah mereka banyak yang bahkan berterima kasih ya. Alhamdulillah akhirnya kita bisa tahu ya, ternyata khasiat-khasiat surah-surah atau fadilah dari surah-surah yang ada di Al-Quran itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Bahkan mereka pun jadi tahu Asmaul Husna yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Nah kebetulan ini ada beberapa topik nih Kiai. Kan during pandemik ini ternyata banyak terjadi perselisihan atau perang hebat di dalam suatu rumah tangga Kiai. Tapi bukan antara suami dan istri Kiai. Anak dan ibu Kiai. Karena beberapa itu adalah mereka wanita karir yang kebetulan saat ini mereka sekolah online. Jadi itu berantemnya tuh hampir beberapa temen itu, buset, gue kayak udah pengen keluar aja kalau udah jam 9 pagi, jam 8 atau jam berapa gue mending keluar deh. Makanya gue kalau nggak ngantor malah lebih ribet gitu kan. Kenapa? Ribut anak sama ibu, udah ribut tuh udah kayak apaan tahu kan, mungkin ya salah satunya adalah stressful mungkin ya. Dia juga harus ada pekerjaan yang work from home gitu kan, tapi dia juga harus mendampingi anaknya. Sampai kadang kita nggak kepikir ya, itu orang tua yang memang kebetulan anaknya sekolah online. Gimana kalau ternyata si ibu itu juga adalah seorang guru yang harus mendidik anak orang lain gitu kan? Gimana dia bisa membaginya itu? Nah tapi mungkin sebetulnya ada beberapa juga yang masa sih dari ini biasa-biasa aja, tapi kita lihat dari perawakannya mungkin ya dia santai atau bagaimana. Nah dari situ mungkin sampai akhirnya keluarlah dari teman-teman, ada nggak sih bikin surat fadilah yang bisa bikin anak tenang gitu ya. Nah mungkin kalau dari yang ingin saya coba sampaikan adalah mungkin bukan bikin anak tenang kali ya. Mungkin kira-kira apa ya Kiai surah fadilah atau surat yang berkhasiat bagaimana untuk menciptakan anak yang soleh dan solehah Kiai, yang tentunya pasti ada khasiat-khasiat yang terdapat di fadilah surat-surat yang ada di Al-Quran Kiai. Silakan Kiai. Makasih Bang Ucup. Ini persoalan kita semua ini yang punya anak gitu ya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Anak itu kan sesungguhnya dalam doktrin kita, anak itu adalah maaf Kiai, apa-apa tanda itu properti ini nggak apa-apa ya, live belum ada sponsor nih makanya ini harus ada sponsor. Maaf ya. Baik, jadi anak itu kan pemberian langsung dari Tuhan, dari Allah. Jadi orang itu mau bagaimanapun, kalau Allah berkehendak punya anak ya punya, kalau tidak punya anak meskipun prosesnya tiap malam, tiap siang, tiap pagi tetap aja tidak punya anak. Artinya anak itu memang hak mutlak Allah, orang punya anak atau tidak itu. Tapi soleh atau tidak solehnya anak itu adalah hasil dari usahanya dari seorang ayah, atau kalau bahasa ayah dan ibu tentunya. Maaf. Jadi bahasa agamanya itu kalau punya anak itu adalah gift-nya. Jadi itu udah sesuatu yang memang pemberian langsung. Tapi kalau
soleh atau tidak solehnya itu adalah iktisabnya atau kasabnya. Dia harus diupayakan, dia harus diusahakan agar anak itu menjadi anak soleh dan soleha. Jadi anak soleh atau soleha itu bukan gratisan dan sesuatu yang gratis, dia harus diperjuangkan oleh kedua orang tuanya. Nah, agama mengajarkan banyak hal bagaimana caranya agar anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha, mulai dari proses pembuatannya. Jadi buat anak maksudnya proses pembuatan tuh proses awal mau kan baru merit kita mau gitu. Jadi spermanya masuk ke rahim itu harus dengan bacaan-bacaan tertentu, harus dengan zikir gitu ya. Terus banyak itu ajarannya nanti itu di agama gitu. Jangan buru-buru makanya kalau mau bikin anak. Bahkan banyak kitab-kitab itu yang mengatur tentang itu, ada Qurratul Uyun, ada Fathul Izar yang mengatur bagaimana ketika kita sedang berkumpul sama istri atau istri berkumpul dengan suami, bagaimana dengan cara-cara bacaan apa, ibadah apa dulu yang perlu kita lakuin, sehingga nanti ini bisa membantu anak ini nanti kelak menjadi anak soleh-soleha. Kemudian ketika dia sudah ada di rahim, anak ini dibentuk dari daging dan darah dari barang yang halal atau yang haram, gitu ya. Sebab kan nanti kan ini jasadnya ini kan manusia itu kan punya jasad ya. Dia tumbuh dengan apa? Gitu tumbuh dengan apa? Dia tumbuh uang dengan halal, apa? Uang haram nih. Ketika dia tumbuh dari uang yang haram, maka tentu saja jasad itu menjadi jasad yang dibentuk dari sesuatu yang haram. Kalau sudah sesuatu yang haram dibentuk dari jasadnya, ya tentu saja mau ibadah nanti dia malas, mau dia baik itu, karena jasadnya sudah apa namanya sudah dari sesuatu yang tidak berkah. Jadi istilahnya gampangnya, soleh dan soleha itu semua orang pasti pengen soleh dan soleha, tidak ada gitu. Kalau ditanya orang pelacur WTS, mbak kan jadi WTS ya, terus pengen punya anaknya pengen jadi anak apa, ya pengen anak soleh atau soleh, gak mungkin gitu. Nah maka kemudian tadi itu, nah sekarang bagaimana kita udah punya anak nih, terus mungkin dulu lupa kali bagaimana, belum nggak sempat baca, nggak sempat apa segala macam. Nah, bagaimana kita ini ingin membentuk anak yang kita ini anak yang soleh dan soleha. Nah, banyak sekali ulama-ulama mengajarkan kepada kita baik bacaan surah-surah fadilah maupun dari asma Allah. Saya bacain yang misalkan satu saja dulu ya. Yang dari Quran. Ini dikatakan gini. Wa iza qara'aha gitu ya. Jika dia membaca ayat ini, ayat apa? Ayat surah Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Jadi orang yang membaca surah ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, surah Ad-Duha ayat 5. Gitu ya. Dia membaca ini berapa kali? 102 kali. Fil yaumi, sehari. Jadi sama satu hari itu dia membaca surah Ad-Duha ayat 5, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Maka intafa bil aulad, maka bacaan itu akan memberikan manfaat kepada anak-anaknya. Anaknya bisa diatur, anaknya bisa dibilangin gitu kan. Kalau disuruh belajar online ya dia mau gitu segala macam. Wa tayassarat a'maluhu. Jadi perbuatannya, pekerjaannya menjadi mudah. Dia disuruh kayak tadi persoalan merucuk gitu kan, nurut. Jadi mudah. Wa zahara amruhu, urusannya juga menjadi tampak. Gitu. Jadi bacanya seperti itu. Jadi ini penting sekali bacaan ini kita baca satu hari, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Untuk tadi itu yang tadi Bang Ucup awal tadi ngatasin bagaimana sekarang orang tua sedang pada pengennya kan anak tuh udah ngerti banget gitu kan, udah dibilangin jadi nurut, anak yang penurut gitu kan. Seperti itu. Nah itu tadi bacaannya itu tadi kayak ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Berapa kali kayak? 102 kali. 102 kali setiap hari. Setiap hari. Jadi mau pagi, mau siang, mau. Pokoknya sehari itu 102 kali paling enggak. Saya pikir itu nggak nyampe 10 menit lah ya. Seperti itu ya. Atau 15 menit lah. Nah, ada Bang Ucup, ini asma'nya Allah atau namanya Allah yang bisa kita baca untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Apa itu? Caranya begini, Asmaul Husna. Iqra ya hadi. Bacalah nama Allah ya hadi, wahai zat yang memberikan hidayah. Nama Allah Al-Hadi. Jadi bacanya ya Hadi, ya Hadi, ya Hadi. Wahai zat Allah yang maha memberikan hidayah. Tapi cara bacanya begini. Irfa yadaika ilas sama. Bacanya itu angkat kedua tanganmu ke langit. Wa aksir mastata'ta. Perbanyaklah membaca ini semampumu. Jadi angkat tangan kita ini ke langit, kemudian baca ya Hadi, ya Hadi, ya Hadi.
kemudian sebanyak-banyak ya, semampunya. Kemudian selesai, lalu kemudian berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada anakku si anu. Saya pikir itu yang lebih shortcut lagi kayaknya. Kayak yang lebih jadi ada dua lah. Kalau mau pakai Asmaul Husna, pakai Ya Hadi. Kalau mau pakai Quran tadi pakai Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Atau dua-duanya silakan. Nah, ini salah satu cara untuk membantu bagaimana kita menciptakan anak soleh dan soleha. Oke, terima kasih Kay. Berarti kalau boleh saya simpulkan tadi, yang pertama adalah metodenya saat awal kita sudah mulai berdoa nih tadi amaliyahnya. Pada saat mau proses nih pembuatan anak. Dan setelah lahir pun, setelah ada pun, kita harus memberikan istilahnya menafkahi, makan dengan sesuatu hal yang berkah, tentunya hal yang halal. Dari situ barulah kita bisa jalankan amaliyah ini kayak selain memang kita memang punya kewajiban kita, tambahkanlah dengan dua amaliyah ini tadi. Oke, itu tadi buat temen-temen yang satu lagi Bang Job. Ada lagi nih. Ada namanya vaksin anak agar dia tidak melakukan perzinahan gitu ya, sejak bayi. Jadi ketika bayi ini lahir, penting banget. Ketika bayi ini lahir, selain dia diazankan kuping kanan, kuping kiri, itu divaksin dia. Divaksin dan anaknya terjaga. Pakai apa vaksinnya? Memakai surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dibacakan di ubun-ubunnya 3 kali. Oke. Nah, itu Al-Qadar kayaknya. Al-Qadar. Inna anzalnahu fi 1 kali kayak. 3 kali. 3 kali. Ubun-ubunnya. Nah, ini tadi kan kalau summary-nya adalah selain memang dari awal sampai dengan kita bagaimana menafkahi secara berkahnya, yang berkah. Terus tadi ada doa untuk gimana menciptakan anak yang soleh dan soleh. Dan yang terpenting, which is itu yang paling penting di zaman sekarang kayak orang tua susah mengkontrol akses dari mana-mana, digital apa segala macam, dan apa tube itu juga gitu kan ya. Itu mungkin ini ada beberapa khasiat juga supaya kelak anak kita tidak akan melakukan hal-hal perzinahan dengan membaca Al-Qadar selama 3 kali. Jadi selain di azan dan dikomatin di kanan kiri telinga, di ubun-ubunnya pada saat lahir dibacakan surat Al-Qadar sebanyak 3 kali Kay ya. Oke Kay, terima kasih banyak Kay. Itu sangat-sangat berguna sekali dan itu sangat manfaat sekali. Nah, buat teman-teman tadi sudah ada apa yang diberikan oleh Kyai Irfan sini. Dan satu lagi, buat teman-teman yang mungkin kurang jelas dan mau tahu secara detail apalagi sih amaliyah-amaliyah yang ada atau biasa diberikan oleh podcast Masalah dan Doa, bisa cek langsung ke website www.falakruhani.com atau bisa langsung chat WhatsApp direct itu ke 0811 889308. Sekali lagi buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak lagi amalia atau lebih detail lagi, bahkan konsultasi langsung, bisa cek di www.falakruhani.com dan bisa juga langsung direct WhatsApp ke 0811 889308. Terima kasih banyak ya untuk hari ini, semoga banyak memberikan berkah dan manfaat buat semua teman-temannya. Tanpa mengurangi rasa hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.